Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan yang kita akan mulai lagi pada saat ini. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa, minta bimbingan dan pencerahan dari Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih karena kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon Roh Kudus dapat menerangi hati, pikiran, dan juga pendengaran kami, supaya firman-Mu yang akan kami renungkan itu kami bukan saja percaya, tetapi kami mengerti dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami mengiring Engkau. Makasih Bapa, kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita akan kembali membaca dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, itu menjadi dasar untuk kita merenungkan satu perikop dari bagian Alkitab ini, yaitu bagaimana supaya hidup kita itu hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan atau dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan melalui hambanya Petrus, kita telah diberitahu apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu senantiasa dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah merenungkan satu sesi pertama dari nats ini, dan selanjutnya kita akan melihat kiat-kiat orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Yang berikut adalah menjaga lidah dari kejahatan. Ya, ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, lidah di sini adalah kata-kata atau satu organ tubuh yang fungsi utamanya adalah berkata-kata. Nah, jadi menjaga lidahnya artinya menjaga kata-kata. Menjaga kata-kata supaya yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang menyemangati dan membangunkan orang lain. Itu yang diharapkan, dan bukan kata-kata yang justru menyakiti hati orang lain atau caci maki, kata-kata kasar, kata-kata jahat yang keluar dari mulut kita. Karena orang-orang yang mau supaya hari-hari hidupnya itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka orang itu harus menjaga kata-katanya. Ya.
Amsal 12 ayat 14 dan 25, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena perkataan. Jadi betapa dahsyatnya perkataan itu, sehingga dikatakan bahwa orang yang menjaga kata-katanya itu dia dikenyangkan dengan kebaikan. Orang itu dipenuhi, dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan oleh karena perkataan. Jadi perkataan yang baik itu menghasilkan berkat di dalam hidup ini. Dan orang yang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, jadi apa yang menjadi kebutuhan dasar di dalam hidup kita ini adalah sukacita, bahagia, gembira. Tetapi di sini dikatakan bahwa kegembiraan itu datang dari perkataan yang baik. Jadi saudara mesti lihat di sini bahwa ada hubungan yang begitu kuat, begitu erat antara keadaan hidup dengan perkataan. Karena itu maka kata-kata kita itu harus baik, karena kata-kata itu akan berdampak kembali kepada diri kita, yaitu bahwa kita akan dikenyangkan dengan kebaikan dan hidup kita akan dipenuhi dengan kegembiraan. Karena itu saudara, ungkapkanlah, keluarkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar itu, supaya kebaikan Tuhan dan supaya kegembiraan hidup senantiasa nyata di dalam hidup saudara. Nah, kata-kata di sini bukan sekedar bunyi, tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab di bagian yang lain, dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati, ya. Dan kata-kata jahat, kata-kata busuk yang keluar dari mulut kita, dikatakan itulah yang menajiskan orang itu. Karena itu bukan soal makan, bukan soal minum, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang penting, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah jaga apa yang keluar dari mulut, karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Amsal 16 ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Nah, penyakit yang diderita oleh banyak orang itu adalah penyakit liver. Kemudian orang-orang memasuki usia-usia tertentu, ya, masuk usia senja, itu keropos tulang. Pokoknya penyakit yang berkaitan dengan tulang itu bermunculan. Tetapi ternyata di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa kalau kita itu senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan sesama, menyenangkan Tuhan, maka kata-kata itu seperti sarang madu. Saya masih ada 1 botol lebih madu yang saya bawa langsung dari kampung. Itu asli murni 100% dan itu manisnya luar biasa. Dan ini di dalam botol. Belum lagi kalau sarangnya langsung. Ya, itu adik saya di sana, dia ternak itu. Dan kata-kata yang menyenangkan itu bagaikan sarang madu itu. Begitu memberkati, begitu menyukakan. Dan bukan saja berdampak kepada orang lain, tetapi berdampak bagi diri sendiri, karena itu akan menjadi obat bagi tulang-tulang dan juga obat bagi hati yang dirundung dengan duka dan kemalangan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di sini saudara dan saya dituntut untuk berkata-kata dengan benar. Bukan sekedar baik, tetapi yang lebih penting adalah berkata-kata dengan benar. Tidak selamanya kata-kata yang benar itu membuat kesukaan bagi orang-orang tertentu, tetapi betapapun itu menyakitkan atau mungkin tidak disukai oleh orang-orang yang mendengarnya, tetapi kalau itu kebenaran, maka kata-kata itu harus
nyatakan. Karena itu nasihat Paulus kepada Timotius, anak muridnya. Dia berkata, hendaklah engkau berterus terang di dalam menyatakan kebenaran. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu tuntutannya atau standar perkataannya itu adalah benar dan bukan sekedar manis, bukan sekedar menyenangkan, bukan sekedar baik. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa kadang-kadang penipu-penipu itu juga memperdaya orang dengan kata-katanya yang manis, kata-katanya yang baik. Tetapi seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang mau supaya hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka dia wajib untuk berkata dengan benar. Nah, itu yang pertama pada hari ini. Bagaimana supaya hari-hari hidup saudara itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Maka jagalah perkataan. Pada satu sisi perkataan itu harus baik, tetapi pada sisi yang lain perkataan itu harus benar. Yang kedua, berkata jujur kepada sesama. Nah, ini apa bedanya? Tadi saya sudah sebutkan panjang lebar tentang berkata baik, berkata benar. Apa bedanya dikatakan berkata jujur terhadap sesama? Nah, ini ayat 10 bagian B. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga bibirnya, ya, ia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ditekankan pada bagian B ini kepada kata yang menipu, frasa yang menipu, berarti motif. Ya, motif. Kalau tadi itu memang isi daripada kata-kata itu, tetapi di sini apa motifnya, tujuannya. Nah, banyak orang yang kata-katanya itu manis, kata-katanya itu sedap didengar, tetapi ada maksud terselubung. Orang bilang ada udang di balik batu. Dan ini secara nyata senantiasa di dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Saya seringkali terpedaya dengan orang-orang yang datang dengan kata-kata yang manis, apalagi kalau disertai dengan mimik atau dengan penampilan diri yang memohon belas kasihan. Itu terpedaya. Tetapi belakangan kemudian kita tahu atau saya tahu bahwa ternyata orang itu sedang memanipulasi situasi, mendramatisasi diri untuk memperdayakan saya. Dan ini jangan sampai saudara yang melakukan. Karena orang yang memperdaya orang lain dengan kata-katanya, orang itu adalah jahat di mata Tuhan. Saya teringat satu ayat yang berkaitan dengan ini. Dan ini saudara mesti waspada, bukan saja untuk tidak melakukannya, tetapi jangan sampai saudara terpedaya oleh orang-orang seperti ini. Ya. Di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-18, atau saya bacakan mulai dari ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Nah ini, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi waspada, saudara. Kalau saudara menjadi korban, saudara mesti hati-hati. Ya, menjadi sasaran maksud saya. Menjadi sasaran dari kata-kata yang manis itu. Supaya jangan sampai menjadi korban dari kata-kata yang manis yang tidak tulus itu. Maka saudara mesti waspada. Tetapi berkaitan dengan ayat ini. Jangan sampai saudara menjadi pelaku yang mengucapkan kata-kata yang manis-manis. Tetapi tujuannya untuk memperdaya, menipu orang lain. 1 Samuel 29 ayat yang ke-6 dan 7.
Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin. Nah, di sini kita melihat Daud itu, bagaimana dia disukai oleh raja bangsa Filistin yang bernama Akis. Sebenarnya secara tradisi bangsa Filistin dan bangsa Israel itu suka berperang. Akis raja orang Filistin, Daud adalah tentara dari bangsa Israel. Nah, sehingga secara faktual ini dua orang yang saling bermusuh satu dengan yang lain. Tetapi kenapa Daud di sini menjadi kesukaan Raja Akis? Oleh karena dikatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang jujur. Seorang yang kata-katanya sejalan dengan pikirannya, kata-katanya sejalan dengan hatinya. Dan karena itu dia menjadi kesukaan dari Raja Akis. Nah, jadi ini yang kita harapkan di dalam hidup kita, saudara. Supaya kita bisa tentram, supaya kita bisa bahagia di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka awalnya kepada kita. Tetapi karena penampilan diri kita itu jujur, tulus, ikhlas, maka pada akhirnya mereka merasakan dan dengan sendirinya mereka akan berperilaku baik kepada kita yang pada gilirannya akan membuat kita menikmati kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang damai, yang sejahtera. Saya bersyukur, saudara, ya, sejak saya merintis pelayanan, saya hadir di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak percaya kepada Tuhan, dan tempat di mana kami beribadah ini, kiri, kanan, depan, belakang itu semua orang-orang Muslim, dan bahkan di depan dan di samping tempat ibadah kami, jarak 2-3 rumah itu musola, saudara. Makanya suara seringkali muncul di Zoom ini oleh karena memang saya dikelilingi. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa kehadiran kami diterima, menyatu dengan masyarakat, dan sekarang ini tidak ada jarak dari segi sosial, ya, di tengah-tengah masyarakat itu. Kenapa? Karena kami berusaha untuk tampil apa adanya dengan jujur dan tidak bermaksud untuk memanipulasi situasi keadaan. Nah, di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Nah, saleh dan jujur. Sikap hidupnya, kata-katanya adalah kata-kata yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana Ayub itu mendapat pujian dari Tuhan di hadapan iblis. Oleh karena Ayub ini adalah seorang yang jujur di dalam berbakti kepada Tuhan. Dia tidak punya motivasi apa-apa selain dia berbakti kepada Tuhan. Dia mau menyenangkan Tuhan. Dan soal diberkati atau tidak diberkati itu urusannya Tuhan. Tetapi yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Ayub dengan jujur adalah dia harus berkata dengan jujur, ya. Beribadah, menyenangkan Tuhan adalah dengan berperilaku jujur. Itu agak tersendat tadi. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau supaya hari-hari hidup saudara itu diberkati Tuhan, dan saudara menikmati kebahagiaan di dalam setiap hari yang saudara lewati itu, maka jadilah orang yang jujur. Ya, jangan lain di bibir, lain di hati, tetapi apa yang keluar di mulut adalah apa yang ada di dalam hati. Ya. Jangan saudara berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mau
menyerahkan hidupku kepadamu. Tetapi itu kata-kata yang saudara sampaikan dengan maksud supaya Tuhan memberkati. Tidak salah, tetapi kalau kepentingan untuk diri sendiri di dalam kata-kata itu muncul, maka sebenarnya saudara sedang memanipulasi kata-kata di hadapan Tuhan. Yang ketiga hari ini, bagaimana supaya hari-hari hidup saudara itu dipenuhi dengan berkat, dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Maka di dalam ayat yang ke-11a, jauhilah kejahatan. Jauhkanlah diri dari hal-hal yang jahat. Ia harus menjauhi yang jahat. Nah, ini kejahatan itu di dalam banyak wujud. Satu, wujud niat, wujud rancangan, perkataan, perbuatan. Jadi belum dilakukan tetapi sudah menjadi kejahatan karena niat hati. Belum dilakukan, belum diperkatakan tetapi sudah merupakan kejahatan karena sudah terancang di dalam pikiran. Nah, itu sebabnya maka menjauhi kejahatan di sini bukan sekedar tidak membunuh, bukan sekedar tidak mencuri, tetapi merancang sesuatu yang buruk di dalam pikiran untuk orang lain demi kepentingan diri sendiri, itu juga adalah kejahatan. Dan di sini Alkitab berkata, atau nats yang kita baca hari ini menasihatkan kita bahwa setiap orang yang mau melihat hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, maka dia harus menjauhi segala yang jahat itu. Amsal 16 ayat yang ke-17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Lihat. Jadi, bagaimana nyawa saudara itu terpelihara. Ya, bagaimana supaya hari-hari hidup saudara itu dipenuhi dengan berkat Tuhan, maka jauhilah yang jahat. Jangan berjalan di jalan yang jahat. Makanya pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang jahat, ya agak lupa itu, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang fasik, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia. Jadi menjauhi kejahatan itu adalah syarat mutlak untuk saudara bisa menikmati hari-hari yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Karena itu maka jaga perilaku, jaga perkataan, jaga pikiran, dan jaga hati. Karena semua itu dapat menjadi tempat bertumbuh berkembangnya kejahatan. Nah, Efesus 4 ayat yang ke-31, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, segala fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga, atau demikian pula, segala kejahatan. Nah, saya melihat sekarang saudara bahwa kejahatan ini bukan monopoli preman-preman, tetapi bahkan orang-orang yang berdasi, yang tampil di depan publik dengan penampilan yang memukau. Bukankah ini menjadi keluhan yang nampak di tengah-tengah bangsa kita ini? Saling hianat mengkhianati, saling cekal mencekal, ya toh? Itu adalah perilaku-perilaku politikus-politikus. Tetapi tidak terlalu penting untuk kita bicarakan itu di sini. Tetapi yang kita mau lihat sekarang ini, bukankah di dalam gereja, bukankah di kalangan orang-orang Kristen, kejahatan itu juga senantiasa nyata. Bahkan pelayanan itu seringkali mengekspresikan tindakan jahat dengan berusaha untuk mencekal kelompok tertentu, berusaha untuk mematikan persekutuan Kristen atau gereja tertentu. Itu adalah sesuatu yang nyata di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang membuktikan bahwa dia
orang jahat. Nah, karena itu maka kalau saudara mau supaya hari-hari hidup saudara itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka jauhilah segala yang jahat. Tadi sudah bilang, niat hati yang jahat dibuang, rancangan pikiran yang jahat dibuang, perkataan-perkataan yang jahat, yang menfitnah, yang membusuk-busukkan orang lain itu dibuang, dan perilaku-perilaku, tindakan-tindakan jahat yang memukul, yang bahkan membunuh, itu jangan sampai itu nyata dalam hidup saudara, karena itu menghambat semua berkat-berkat Tuhan datang kepada Bapak dan Ibu, juga kepada saya. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, 3 hal hari ini yang melengkapi apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana supaya hari-hari hidup kita itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, maka ucapan-ucapan kita itu harus senantiasa benar. Yang kedua, kita harus bersikap jujur terhadap sesama. Jangan sampai ada maksud-maksud terselubung dari semua yang kita katakan dan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita harus menjauhi kejahatan. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu yang memberikan kepada kami satu resep bagaimana supaya kami hidup diberkati Tuhan dan hari-hari hidup kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Maka Tuhan tolonglah kami supaya kami hanya mengatakan kata-kata yang benar, supaya kami dapat berelasi secara jujur tanpa ada maksud-maksud terselubung, dan supaya juga kami menjauhi segala yang jahat. Dan kami mohon Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat termaterai di dalam hati kami oleh Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menampilkan diri sebagaimana yang disyaratkan oleh firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.